Iya, untuk lanjut ke video materi, mari kita perkenalan dulu bro, supaya saling mengenal gitu. Ayo, gaskeun. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang, tempat yang baru, tempat berjamaah, suasana yang ramai di tengah kota, selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Kozaru, itulah asalnya, membela kebenaran dan keadilan. Hey, jago Zaru. Karena sudah perkenalan, ayo sekarang kita lanjut ke video materi. Check this out. Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak gigi, jaringan lunak, dan tulang penyangga gigi. Periodontitis merupakan penyakit infeksi kronis pada jaringan pendukung gigi yang disebabkan oleh banyak faktor. Manifestasi dan interaksi antara bakteri plak dengan sistem pertahanan inang yang berakibat goyangnya gigi karena kehilangan pelekatan dan resorpsi tulang alveolar. Data epidemiologi periodontitis agresif lebih sedikit dibandingkan data periodontitis agresif. 20 tahun terakhir, prevalensinya sangat bervariasi. Mungkin disebabkan oleh cara pemeriksaan yang berbeda dan definisi penyakit yang berbeda. Topografi maupun ras juga harus menjadi pertimbangan. Prevalensi yang dilaporkan pada umumnya berkisar dari 0,1% hingga 7,6%. 0,1%-nya di Madras dan 6,8%-nya di Bombay. Di Eropa, prevalensinya terbilang sangat rendah, yaitu kisaran 0,1 hingga 0,2%. Di USA, prevalensinya sangat fluktuatif antara 1-10%, tergantung ras. Dilaporkan ada 2,05% murid berkulit hitam dan 0,13% murid berkulit putih. Perbandingan wanita dengan pria 1:1,3% orang berkulit putih dan 1:2,9% orang berkulit hitam. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Tata. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Prevalensi relatif lebih tinggi terdapat di Amerika Selatan, negara Afrika, dan Asia. Dilaporkan 0,1-15% di Caucasian, 0,12% sampai 0,47% di Cina, dan yang tertinggi yaitu di India, 22%. Di Indonesia belum ada data yang pasti. Salah satu hasil survei di FKG Unair, prevalensi periodontitis agresif meningkat dari 9% di tahun 1991 menjadi 13% di tahun 2002, dan di FKG 4 selama 3 bulan tahun 2010 ditemukan sebanyak 3,13% kasus periodontitis agresif. Saya akan menjelaskan tentang etiologi periodontitis. Periodontitis disebut sebagai penyakit multifaktoral karena penyakit ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Etiologi yang paling berperan adalah akumulasi plak bakteri. Bakteri utama yang terlibat dalam periodontitis antara lain yang pertama Porphyromonas gingivalis, yang kedua Thanaerella forsythia, dan yang ketiga yaitu Actinobacillus actinomycetem comitans. Untuk Actinobacillus actinomycetem comitans merupakan mikroorganisme yang bertanggung jawab atas kerusakan jaringan karena mempunyai kemampuan untuk mensekresikan toksin. Jadi ada faktor lokal yang justru malah memperberat itu, seperti akumulasi plak, setelah itu adanya kalkulus, terus ada retensi, infeksi makanan, restorasi yang tidak baik, terus ada malfusi gigi, dan yang terakhir ada karies proksimal dan cervical.
Setelah itu ada faktor yang memodifikasi gitu. Jadi maksudnya itu adalah keadaan yang mengubah respon host terhadap plak dan malah secara tidak langsung menyebabkan penyakit periodontal gitu. Jadi faktornya itu antara lain karena usia, terus merokok, terus gangguan sel imun. Setelah itu ada juga karena hormonal, terus ada penyakit sistematik dan pendidikan sosial gitu. Saya akan menjelaskan patofisiologi dari penyakit periodontitis. Sebelum kita masuk ke periodontitisnya langsung, marilah kita mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang terdapat di periodontal. Yang pertama, yaitu gingiva. Yang kedua, yaitu tulang alveolar. Yang ketiga, cementum. Yang keempat, ligamentum periodontal. Periodontitis bisa disebabkan oleh inflamasi jaringan. Bagaimana sih proses inflamasi tersebut? Proses nomor 1, yaitu invasi mikroorganisme yang berkoloni membentuk dental plak biofilm. Yang kedua, mikroorganisme yang mendestruksi jaringan secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, interaksi antara mikroorganisme dengan sistem imun tubuh, maka itu akan menghasilkan inflamasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krisna. Dadah! Patofisiologis periodontis selanjutnya adalah destruksi jaringan. Destruksi jaringan terjadi secara tidak langsung melalui proses inflamasi yang dilakukan oleh sistem pertahanan tubuh inang. Respon imun yang pertama merupakan respon imun non-spesifik, yang mana dia bekerja secara cepat dan melalui proses fagositosis dan inflamasi akut. Komponen-komponennya antara lain, yang pertama polymorphonuclear granulosid atau PMN. PMN mengeliminasi bakteri pada sulcus gingiva melalui proses fagositosis, dan di samping itu PMN juga melepaskan enzim yang dapat mendestruksi jaringan. Yang kedua ada monosit atau makrofag. Yang ketiga ada natural killer cells. Yang keempat ada komplement. Yang kelima ada mediator inflamasi, yaitu berupa sitokin dan prostaglandin. Respon imun yang kedua bersifat spesifik, yang mana komponen-komponennya terdiri dari limfosit T, limfosit B, atau sel plasma, yang mana sel plasma akan menghasilkan imunoglobulin untuk sistem pertahanan tubuh. Pencegahan yang pertama dilakukan adalah yang pertama, agar menyikat gigi dilakukan sehari minimal 2 kali sehari, yaitu sehabis makan dan sebelum tidur malam. Kemudian pencegahan yang kedua adalah menggunakan disclosing gel atau solution sebagai alat bantu melihat adanya plak pada gigi pada waktu menyikat gigi. Pencegahan yang ketiga adalah menghilangkan kebiasaan yang mengganggu kesehatan gigi dan mulut, yaitu merokok. Untuk pencegahan yang keempat adalah mengurangi makan makanan yang manis dan melekat. Dan yang terakhir untuk pencegahan yang kelima, segera berobat bila sakit gigi dan periksa gigi minimal 6 bulan sekali ke puskesmas atau ke dokter gigi. Prognosis adalah suatu prediksi dari lamanya perjalanan, pemberhentian dari penyakit, dan prosesnya terhadap perawatan. Ada pula ketentuan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah emang harus ada perawatan, apakah gigi yang masih ada ini dapat bertahan dengan adanya tambahan gigi tiruan, atau mungkin apakah ini akan berhasil. Untuk ketentuan prognosis, ada pula beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti tipe dari prognosis itu. Contohnya, misalkan pada slowly progressive periodontitis atau adult periodontitis itu prognosisnya lebih menjanjikan daripada juvenile periodontitis. Dan juga prognosis dari pubertal periodontitis itu sangat jelek. Selain itu juga ada beberapa faktor penting lagi untuk ketentuan
prognosis. Yang pertama itu ada usia serta latar belakang penyakit yang diderita. Yang kedua itu ada merokok, dan yang ketiga itu ada kooperasi dari pasien. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah diterangkan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menerangkan tentang penerapan klinis prognosis. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan prognosis dari gigi ke gigi secara keseluruhan maupun individual telah dijelaskan sebelumnya. Prognosis sempurna apabila tidak ada kehilangan tulang, kondisi gingiva bagus, dan pasien kooperatif. Prognosis bagus apabila kondisi tulang penyangga memadai, dapat menghilangkan faktor etiologi yang memperlihatkan kemungkinan gigi dipertahankan, dan pasien kooperatif. Prognosis sedang apabila kondisi tulang penyangga kurang memadai, beberapa gigi goyang, terjadi kelainan furkasi derajat 1, kemungkinan yang memadai untuk dipertahankan, kooperasi pasien yang masih dapat diterima. Kemudian prognosis jelek apabila terjadi kehilangan tulang yang moderat sampai berat, gigi goyang, kelainan furkasi derajat 1 dan derajat 2, prob periodontal dapat masuk sedikit, dan kooperasi pasien meragukan. Prognosis yang dipertanyakan apabila terjadi kerusakan tulang lanjut, kelainan furkasi derajat 2 dan derajat 3, gigi goyang, area yang tidak terjangkau oleh sikat gigi atau alat. Yang terakhir, prognosis tanpa harapan. Apabila terjadi kerusakan tulang lanjut, tidak ada area yang dapat dipertahankan, indikasi pencabutan. Berkaitan dengan penentuan prognosis, dalam beberapa kasus disarankan untuk menentukan prognosis sementara, sambil menunggu terapi fase 1 selesai dan dievaluasi. Terapi fase 1 yang dimaksud adalah kontrol plak, kontrol diet, scaling dan penghalusan akar, koreksi restorasi, perawatan karies, perawatan antimikroba, terapi oklusal, gerakan ortodonti ringan, dan splinting sementara. Sekian dari kami dari kelompok Sementum. See you next time.